Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanuni dan Nabiko dengan NIM 126103202107. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan ujian akhir semester hukum acara pidana, yaitu mengenai bagaimana penanganan tindak pidana dan juga proses peradilan pidana. Proses penanganan tindak pidana yang pertama yaitu penyelidikan, di mana di sini mencari dan juga menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Yang kedua yaitu penyidikan, yaitu serangkaian tindak penyidik dalam hal untuk mencari dan juga untuk mengumpulkan bukti, yang mana bukti yang sudah didapatkan tersebut akan menjadi suatu titik terang dalam tindak pidana dan juga guna untuk mencari tersangkanya. Dalam hal penyelidikan dan juga hal penyidikan, maka untuk mengumpulkan suatu bukti permulaan minimal adalah dua alat bukti. Ketiga adalah penangkapan, merupakan suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara sampai batas waktu tertentu. Keempat adalah penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Yaitu penggeledahan. Di sini terdapat dua jenis penggeledahan, yaitu yang pertama penggeledahan rumah, yaitu suatu tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal dan juga tempat tertutup lainnya guna untuk melakukan suatu tindakan pemeriksaan atau suatu tindakan penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu penggeledahan badan. Penggeledahan badan adalah tindak penyidik untuk mengadakan suatu pemeriksaan badan atau pemeriksaan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau yang dibawa serta untuk disita. Yang keenam yaitu penyitaan, merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan juga peradilan. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan surat, merupakan suatu kegiatan membuka, memeriksa, dan juga menyita surat yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Yang kedelapan yaitu pra-penuntutan. Pra-penuntutan dilakukan apabila ada kekurangan pada tahap penyidikan. Dalam hal ini, penuntut umum akan mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dan juga arahan dari penuntut umum. Kesembilan yaitu penuntutan, merupakan suatu tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan juga diputus oleh hakim di pengadilan. Yang ke-10 yaitu pembuktian, yaitu suatu serangkaian proses untuk memperlihatkan atau menunjukkan dan menjadikan yakin atas suatu kebenaran pada sebuah fakta. Dalam tahapan pembuktian ini akan ada instrumen berupa alat, benda atau keterangan yang digunakan di pengadilan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum atau yang disebut dengan barang bukti dan juga yang disebut dengan alat bukti. Barang bukti adalah suatu barang yang disita oleh penyidik pada saat penyidikan atau disebut juga barang sitaan yang selanjutnya akan digunakan untuk pembuktian di dalam pengadilan. Sedangkan alat bukti merupakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa. Selanjutnya yaitu proses peradilan pidana. Pada sidang pertama akan dilakukan dakwaan, pembukaan sidang, pemeriksaan identitas, pembacaan dakwaan sidang. Yang kedua yaitu eksepsi. Eksepsi adalah jawaban tergugat yang berisi bantahan atau sebuah tangkisan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sidang yang ketiga yaitu berisi tanggapan penuntut umum atas eksepsi. Sidang keempat yaitu putusan sela yang mana merupakan suatu putusan hakim tetapi bukan merupakan putusan akhir yang mana putusan ini akan dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Sidang kelima pembuktian dari penuntut umum. Sidang keenam yaitu pembuktian dari penegak hukum. Sidang ketujuh yaitu tuntutan. Majelis hakim akan memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Sidang ke-8 yaitu pledoi, merupakan suatu pembelaan. Pada tahap ini, majelis hakim akan menyuruh penegak hukum untuk membacakan pembelaannya. Sidang ke-9 yaitu replik, sidang ke-10 yaitu duplik, sidang ke-11 berupa putusan. Tahapan selanjutnya adalah eksekusi, merupakan suatu pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau kekuatan hukum yang pasti, bahwa putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga yang eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, putusan banding atau pengadilan tinggi, putusan kasasi, dan peninjauan kembali dari MA. Namun jika dari pihak terdakwa tidak menerima putusan pengadilan, maka akan ada yang namanya upaya hukum. Upaya hukum di sini yaitu berupa perlawanan atau verzet, banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Menurut pendapat saya, yang masih kurang dalam hal proses penanganan tindak pidana dan bahkan bisa dikatakan tidak perlu dilakukan adalah proses pra-penuntutan. Karena dari proses pra-penuntutan, maka akan
menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan dalam proses penyidikan. Yang mana seharusnya dalam proses penyidikan itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.